Nah, rumah surga ini nggak hanya di dunia kita tempati. Mudah-mudahan jadi saksi kita di saat kita kelak sudah tiada dan sampai ke surga yang abadi, yaitu surganya Allah yang kita temukan setelah bangun dari mati. Amin ya rabbal alamin. Mana aminnya yang lain? Amin. Subhanallah. Terima kasih sudah mengaminkan rumah ini menjadi surga, nggak hanya di dunia tapi di akhirat. Amin. Subhanallah ya, perjalanan hidup kita tentunya tak akan mulus, tak akan lurus. Jalanan pasti ada liku-liku, ada yang sempit, ada yang nanjak, ada yang turunan, dan ada yang terjal, ada yang aspal. Itulah jalan. Kehidupan kita pun seperti itu. Karena di dunia ini kita hanya main sandiwara. Dan tentunya tergantung kita cara memainkannya. Lulus atau tidaknya itu terserah kita sendiri. Dan hanya bisa pasrah kepada Allah yang akan menentukannya kita masuk surga atau neraka. Yang penting kita mencari ridho Allah. La tukfiril aitabah tunafiril ashabah wa kasratil mu'attabah tad'u ilal mujannabah. Jangan banyak mencela orang, melalaikan semua kawan. Banyak mencela orang lain, menjadikan jauh-jauhan. Jangan sampai ya Bu ya, pegang erat-erat kata-kata saya. Insya Allah kita akan selalu bergandengan tangan. La tukfiril idabah tunafiril ashabah wa kasratil mu'attabah tad'u ilal mujannabah. Kalau setiap hari kita ingat-ingat jangan banyak mencela orang, melalaikan semua kawan, banyak mencela orang lain, menjadikan jauh-jauhan. Insya Allah kita selalu lapang. Apapun kata-kata siapapun, dari mulut apapun dan mulut siapapun, akan menjadikan lapang hati kita dan semakin dekatnya kita kepada Allah. Karena kita selalu memaafkan orang-orang yang menyakiti kita. Doakan terus, ikhlaskan terus. Doakan terus, ikhlaskan terus. Itu saja pesan dari saya. Mohon maaf dan terima kasih sudah dikasih waktu. Mohon maaf, beribu-ribu maaf kalau ada kata atau tingkah saya yang membuat hati sahabat semua, terutama kepada ustazah kita, mohon dimaafkan. Testimoni. Saya nggak tahu apa-apa loh ustazah, bener. Baik ustazah, ini ustazah Ustazah Musdalifah ini adalah salah satu yang rupanya memberikan penguatan kepada Umi Riris di saat-saat Umi Riris itu tadi bilangnya apa? Depresi. Saya nggak melihat ustazah bagaimana Umi Riris depresi karena saat itu saya tidak ada di sini. Saya hanya mendengar ketika pulang bagaimana beliau tuh fight gitu pada saat ditinggalkan. Jadi memang sedih, sakit, tapi saya nggak bisa mengungkapkan dengan kata-kata gitu ya. Hanya bisa, saya juga nangis sebenarnya, cuma menyesalkan kenapa ya kok begini gitu loh. Saya mau kita sama-sama ngaji, sama-sama berteman gitu ya. Tapi qadarullah Allah memberikan hikmah yang luar biasa kepada Umi Riris tentunya, dan juga kepada saya dan juga Bu Ustazah Musdalifah Ustazah. Jadi ternyata apapun yang Allah berikan kepada kita saat itu, kalau menurut kita ini buruk, belum tentu menurut Allah tuh pasti kasih yang terbaik. Buktinya apa? Buktinya ini Ustazah ya, ibu-ibu yang udah hadir ke majelis ta'lim Baitul Jannah, saya yakin dan saya percaya gitu ya, ini adalah hadiah dari Allah yang nggak bisa diganti dengan apa? Uang? Nggak bisa ya. Dengan apa lagi? Sesuatu hal yang ada di dunia ini nggak ada. Kenapa? Ikatan kita itu walaupun cuma sebentar, maksudnya baru kenal,
tapi rasanya tuh udah dari hati ke hati gitu. Dan itu kita bisa rasain, siapapun yang hadir ke sini itu pasti deket gitu. Nggak tahu kenapa, sayangnya sayang. Bukan karena ada apanya, tapi karena apa adanya. Dan sudah pasti karena Allah. Dan benar apa kata Ustazah Triana saat waktu di rumah saya sampaikan, kita cintanya bukan cinta karena kamu ini hanya sekedar baik, enggak. Tapi memang kita cinta, kita minta sama Allah, ya Allah saya minta diberikan sahabat yang bukan hanya di dunia tapi juga sampai di akhirat. Dan itu berasa, Bu. Mungkin ibu-ibu yang lain ada yang merasa nggak? Merasa nggak, Bu? Kalau Ustazah jangan marah-marah. Jangan pun. Gimana? Pertemanannya itu ya nggak, soalnya ini ada lomba nangis nanti 17 Agustus kita mau adain lomba nangis, setuju nggak ibu-ibu? Yang tangisannya paling panjang, yang apa durasi nangisnya lama, nah itu yang dapat hadiah. Jangan saya doain apa ya, yang ngadain nangis dia yang akan menangis sendiri. Udah, itu doa. Cocok ya. Hai orang Betawi yang bisa nama saya udah cocok mau jadi orang Betawi. Dikit dah kalau dah. Nah, itu kan jadinya terus menggoda kan. Nah, terus harus gimana? Cross check. Gitu ya, tabayun. Udah langsung aja tanya sama Bu Riri, sama Bu Nur. Tapi nanyanya jangan terus kayak ngadu domba ya. Dia nanya kayak ngadu domba. Bu Haji Nur, emang kata Biasa itu udah biasa. Provokator katanya saja. emang kata Winda ada perubahan ya? Emang benar lagi ada kayak selek-selek tipis gitu loh. Bingung aja judulnya. Lah, emang iya ya? Gitu kan. Orang dia kata sampai dihafal banget, kata sorotan matanya aja tuh beda. Orang dibilang sama Winda juga sampai senyumannya Iris beda. Benar kok panut jadi koko melon. Emang bener sekarang kokon jadi komelan. Siapa bilang nggak diajak? Diajak. Ustazah, diajak. Ustazah diajak. Beliau diajak Ustazah, tapi bukan koko melon. Jadi koko kelang. Nah, tanda koko boleh. Astagfirullah. Kok sudah diajak? Saya nggak dikasih tahu. Allah Akbar. Tabayun udah tabayun belum, Bu? Tabayun udah. Kenapa nggak ngajak saya? Kenapa? Dan saya malah dibawa. Yang saya bawa. Tabayun ya. Bagaimana kalau kita islahkan mereka? Tujuh. Tabayun dulu Mbak Aji Emi. Tabayun. Daripada Bu Aji Emi nggak bisa tidur sebulan. Mikirin, aku aja ini aja. Yang lain katanya kok saya enggak. Padahal ngaji selalu terdepan loh duduknya. Kalau urusan begini jadi belakang, makanya. Mau pegangin udah makin panas loh. Musibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Ini konteks ayatnya memang berbicara tentang sebuah kisah waktu itu ya. Jadi ada pembawa berita, tapi yang membawa berita ini orang fasik. Orang fasik itu kalau diartikan para ulama, orang yang gemar melakukan maksiat, dosa-dosa kecil. Tapi kalau di kita sebenarnya nggak ada dosa kecil, dosa besar ya Bu. Fasik itu berarti orang yang gemar melakukan maksiat, gitu ya.
Dia kemudian memberikan kabar atau berita, maka yang harus dilakukan adalah fatabayyanu. Nah ini harus tabayyun. Maka ini menjadi fondasi yang keempat, agar kita bisa salamatus sadar, hati kita selalu lapang, pikiran kita jernih, bersih, terhindar dari segala macam hal-hal yang tidak diinginkan dari penyakit hati. Kita harus punya benteng yang namanya tabayyun. Karakter atau kebiasaan tabayyun itu harus ada dalam diri kita sebagai seorang muslim. Apa itu tabayyun? Mengkonfirmasi. Ya, check and recheck. Ya, apalagi kalau berita ini datang dari seseorang yang fasik. Fasik itu apa tadi? Fasik itu orang yang melakukan kesalahan-kesalahan, maksiat-maksiat, itu adalah orang yang fasik. Ini gambaran bahwa ternyata kadang-kadang nggak muncul dari diri kita, tapi muncul dari orang luar, dari orang lain. Kita udah bener bu, nggak berprasangka, gitu ya. Kepikiran pun enggak lah, boro-boro kita mau tajasus, apalagi kita mau ngegibahin orang, atau kita mau ngadu-ngadu, atau kita mau nyebarin berita yang apa, nggak kepikiran sama sekali, tapi kucuk datang, gitu ya, orang. Kemudian dialah yang bercerita dari awal, udah menggoda banget nih cerita, apalagi masuk lebih jauh, lebih dalam, kok kayaknya nyandu banget ya, gitu. Nah itu kan, maka apa yang perlu kita lakukan? Fatabayyanu. Daripada bu, kalau kita nggak bisa ngebentengin kita untuk mengcounter langsung, ya, menolak itu atau kita meluruskan dan sebagainya, seminimal yang harus kita lakukan adalah tabayyanu. Cross check dulu, check and recheck dulu. Biar apa? Biar kita tidak terbawa, ya kan? Kita tidak terbawa dengan berita tadi, gitu ya. Akhirnya yang tadi, yang ngomongin Bu Rili sama Bu Nur, ya kan? Masa sih begitu? Nah dikata, semua orang juga tahu. Enggak, tapi emang gini. Oh sekarang iya. Enggak, ini cuma lucu-lucuan aja karena emang ada gitu. Tapi mohon maaf ya kalau emang ternyata Ustazah nggak setuju. Iya, mohon maaf ya. Maaf ya Ustazah. Maafin ya. Iya, siap. Gerak. Oke, sekarang Ustazah Musdalifah. Boleh. Ya. Silakan Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bisa berkumpul kembali, bisa dipertemukan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Tentunya tak lupa kami ucapkan jazakillah bi ahsanil jaza kepada Ustazah Triana yang tak bosan-bosannya selalu memberi pencerahan, selalu memberikan nasihat-nasihatnya kepada kita. Mudah-mudahan Ustazah Triana senantiasa sehat terus. Mudah-mudahan Ustazah Triana senantiasa diberikan waktu untuk hadir di tengah-tengah kita terus, dan mudah-mudahan sampai ke surga kita bersama-sama terus. Jika di surga nanti tidak ada saya, tolong cari di neraka ya, seret saya, bawa saya ke surga bersama kalian. Mudah-mudahan kita senantiasa bergandeng tangan, saling mendoakan, saling mengingatkan, saling menasehati. Karena apa? Karena ditinggalkan orang-orang yang kita cintai, yang kita sayangi, sangat sakit, sangat sedih, sangat perih. Apalagi di saat ada kita untuk sahabat kita yang kita sayangi ditinggalkan teman-temannya, dan kita orang yang menemaninya dikatakan bodoh, dikatakan tertinggal, dikatakan tak tahu apa-apa atau apa dan apa. Itu terserah orang lain. Yang penting kita tetap dan semangat saling bergandengan tangan, saling mendoakan, saling menasehati,
ridha, saling ikhlas dengan teman-teman kita, dengan sahabat kita, terutama dengan pasangan kita dan anak-anak kita. Jangan pernah meninggalkan orang-orang yang mencintai kita, apalagi orang-orang yang kita cintai. Tanpa kita sadari, kita mencintai seseorang atau sahabat-sahabat kita dari hati yang paling dalam. Pasti Allah akan memberikan sahabat-sahabat yang bersih dan suci hatinya untuk kita. Kita yang hadir di sini, insya Allah orang يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام